Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, ceritanya gini nih. Jadi Nabi kedatangan tamu dari luar kota. Dia bilang, ya Rasulullah, saya nggak punya keluarga, wahai Rasul, saya musafir di tempat ini. Dan Nabi, oh baik kalau begitu, saya akan menjamumu sebagai tamuku. Nabi kirim sahabat nanyain ke rumah istri-istri Nabi Muhammad, punya apa mereka di rumahnya. Didatengin istrinya Nabi, Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, mohon maaf, kami sedang tidak punya apa-apa di dalam rumah selain air putih saja. Datanglah ke rumah istri yang lain, 9 rumah istri Nabi Muhammad. Semuanya waktu itu sedang tidak punya apa-apa selain air putih saja. Masya Allah, alangkah sangat sederhananya kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad. Maka ibu yang suka ngerasa saya kok hidupnya miskin terus ya, jangan sedih. Semiskin-miskinnya dirimu kalah sama cara miskinnya Nabi Muhammad SAW, sama cara hidup yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun kalau kita tuh kan kalau miskin biasanya karena terpaksa, padahal pengennya sih kaya, tapi ya dikasih miskin mau gimana lagi. Nah kalau Nabi Muhammad bedanya, inna ju'a alan nabi ikhtiyara. Katanya Sayyidah Aisyah mengatakan, sungguhnya laparnya keluarga Nabi, miskinnya keluarga Nabi adalah karena mereka sendiri atau Nabi Muhammad sendiri yang memilih untuk hidup dalam keadaan seperti itu. Nabi maunya memang hidup miskin. Jadi kalau kamu ngerasa kok hidup saya miskin terus ya, sepertinya kamu hidupnya sedang dimiripkan dengan hidupnya keluarga Nabi Muhammad. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah karuniakan padamu kesabaran. Jangan mengeluh saudariku sekalian, karena bahkan semiskin-miskinnya kamu, Nabi Muhammad dan keluarganya jauh lebih miskin daripada dirimu itu. Kamu pernah nggak di dapur nggak punya apa-apa selain air putih? Pernah? Nggak pernah. Saya rasa pasti tuh bawang ada, beras ada, betul? Telur ada. Mudah-mudahan yang dikaruniai kemiskinan, Allah SWT karuniakan kepadamu kesabaran, sehingga kamu nanti di akhirat pantas untuk dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW, sebab kamu menjadi salah satu yang didoakan Nabi kumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Ada doanya Nabi begini bunyinya. Ini doa, saya nggak berani untuk ikut doa dengan doa yang sama, walaupun memang kita sebaiknya beribadah ikut sama ibadahnya Nabi Muhammad, tapi doa Nabi Muhammad yang ini saya nggak berani untuk melafalkannya, memintanya kepada Allah. Doanya Nabi gini nih, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat dalam keadaan miskin. Ada yang berani doa begitu? Hidupkan aku dalam keadaan miskin, kata Nabi, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat nanti dengan orang-orang miskin. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, akhirnya karena semua keluarga Nabi Muhammad nggak ada yang bisa menjamu, Nabi pun kemudian bertanya kepada sahabatnya, siapa nih yang mau jamu tamu saya ini? Ada seorang sahabat Ansor segera angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul, jadikan dia tamuku. Kata Nabi Muhammad,
nanti waktunya makan malam pergilah ke rumah orang tersebut, dikasih tahu rumahnya. Lebih ya Rasulullah. Orang laki-laki ini, sahabat ini segera pulang ke rumah. Dia bilang kepada istrinya, dia bilang, hari ini kita dapat hadiah besar. Apa itu? Menjamu tamunya Nabi Muhammad SAW. Seorang tamu Nabi Muhammad kita jamu. Waduh, gimana nih bang? Kenapa gitu? Kita nggak punya apa-apa selain makanan yang sangat sedikit, yang cukupnya hanya untuk anak-anak kita aja. Ya jangankan buat tamu, buat mereka saja malam hari itu tuh nggak ada makanan. Makanannya sangat sedikit, cukup hanya untuk anak-anak aja. Buat suami istri itu pun juga nggak ada jatahnya gitu. Dia berkata kepada istrinya, amal aulad fa'allilihim. Kalau anak-anak kita kamu kelonin aja, tidurin aja, indung-indung tidurin sampai mereka lupa sama lapar. Terus kita nyuguhinnya gimana? Waktu itu belum turun ayat hijab, jadi kalau makan masih boleh bersama-sama laki perempuan. Tentu saja berjilbab semuanya ya, cuman maksudnya belum ada kewajiban untuk pisah tempat laki-laki dan perempuan. Katanya Nabi Muhammad katanya sahabat tersebut kepada istrinya, nanti kalau waktunya makan, makanan kita taruh di tengah, piring kita kasih 3, kamu juga ikutan makan, saya ikutan makan, tapi kita pura-pura makan aja. Dia lihat dong. Oh kalau gitu gini aja, kamu pura-pura matiin lampu sebelum kita makan, nanti gelap-gelapan makanannya kita taruh semuanya di piringnya tamu kita. Oh usul yang baik. Istrinya solehah. Saya nggak bisa bayangin istrinya perempuan zaman sekarang. Kayaknya ini termasuk jenis KDRT, kamu saya laporkan ke Polda. Tega-teganya makanan segitu-gitunya mau dikasih ke tamu, anak-anak disuruh tidurin biar nggak sempet berasa lapar. Astagfirullah, jenis ayah macam apa kamu ini? Nah ini yang itu istrinya solehah, hasil didikan baginda Nabi besar Muhammad, hasil didikan Islam. Dia bilang lebih wasa'adik, baik suamiku, akan saya laksanakan. Jadi waktu tamunya datang, anak-anak udah pada tidur. Dia pun suguhkan makanan itu. Kemudian dia pura-pura benerin lampu, lampunya mati. Suaminya bilang, aduh kamu kelamaan, udah deh kita makan aja di sini. Sini kamu duduk samping saya, kita makan deh. Tamunya udah lapar nih, kesian. Oh maaf ya, gelap-gelapan. Iya nggak apa-apa. Diletakkanlah makanan tersebut di piring sang tamu. Tamu itu pun karena memang sedang sangat lapar, mereka pun makan. Suami istri ini pura-pura ngecap mulutnya, pura-pura kayak lagi makan juga gitu. Sehingga sekalian sampai tamunya udah kenyang, udah baca alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah, doa selesai makan dibaca, barulah sang istri pura-pura menghidupkan lampu, kemudian membereskan sisa-sisa piringnya yang padahal semua makanannya dimakan oleh tamu tersebut. Dan mereka tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ikhlas. Istrinya nggak nulis status, alhamdulillah, meskipun berat akhirnya bisa terlaksana juga. Ya Allah, ya Allah. Ini orang-orang nih, pada banyak ibu-ibu itu yang kayak begitu tuh, berhasil bisa tahajud di waktu malam, bikin status indahnya tahajud, sambil di caption ada jamnya 03.30. Masya Allah. Bu, kenapa sih mau-maunya gitu? Ibadah kita nih udah dikit gitu ya,
kita persembahkan buat orang lain mulu. Kamu pengen mendapatkan pengakuan dari orang terus. Tidakkah sebaiknya penting bagimu untuk mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah dirimu malu? Allah selama ini selalu kamu jadikan sebagai tempat penyimpanan dosa-dosamu. Tidakkah seharusnya kamu malu? Allah selama ini kamu jadikan sebagai rahasia, pemegang rahasia kesalahan-kesalahanmu. Akan tetapi setiap kali kamu berbuat kebaikan, kamu berharap semua orang di jagat maya, di jagat nyata semuanya tahu tentang kebaikan-kebaikanmu. Bukankah sebaiknya sekurangnya adil kamu jadikan Allah sebagai penyimpan dari dosa-dosamu juga, akan tetapi kamu jadikan Allah pun menyimpan segala kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala yang berhasil kamu kerjakan. Ya Allah, simpankanlah rahasia dosa-dosaku di sisimu, jangan pernah membukanya ya Allah, tidak di dunia apalagi di akhirat. Ya Allah, dan simpankanlah pula pahala-pahalaku ya Allah, dan jangan buka itu di dunia, sebab aku ingin membukanya kelak di akhirat. Gitu. Saudara sekalian saya muliakan, nyumbang masjid tiap lewat, tiap diinget. Ini masjid nih nak, kalau mama nggak sumbang nih nggak berdiri nih. Dan mama nyumbang berapa banyak mah? Semen 5 sak. Disebut mulu. Masya Allah. Saudara sekalian, dia nggak cerita, tidak istrinya, tidak suaminya, tidak pula anak-anaknya bercerita gitu. Semalam kita nggak makan nih, soalnya jatah makanannya sama mama dikasihin ke tamu. Nggak gitu juga, nggak ada yang cerita. Dan kita nggak akan tahu kisahnya kalau tidak karena Nabi Muhammad yang menceritakannya kepada mereka. Pagi-pagi hari Nabi Muhammad nyari orang ini, sahabat ini nih, dicari sama Nabi Muhammad, sahabat Ansar. Lebih ya Rasulullah, ketika dipanggil Nabi nanya, "Mada fa'altum ala dhaifil barihah?" Apa yang sudah kalian lakukan terhadap tamu saya tadi malam? Ini orang soleh nih ibu sekalian, ditanya kayak begitu, yang dipikirkan bukannya pahala atau kebaikannya, tapi malah justru kesalahannya. Dia bilang, "Kenapa Rasul? Saya salah ya Rasul, maaf Rasul. Saya sudah menjamu mereka wahai Rasul." Nabi mengulangi kembali pertanyaannya, "Mada fa'altum ala dhaifil barihah?" Apa yang sudah kalian lakukan terhadap tamu saya tadi malam? "Sudah kami jamu wahai Rasul, apakah ada yang salah?" Nabi mengulang kembali pertanyaannya, "Apa yang sudah kalian lakukan terhadap tamu saya tadi malam?" "Sudah kami jamu wahai Rasul, sudah kami jamu. Kiranya ada yang salah, maafkan kami wahai Rasulullah." Nabi Muhammad mengatakan, "Laqad a'jaba rabbukum min fi'latikumul barihah wa anzal ilaikumul ayah yutsla ila yaumil qiyamah." Allah kagum terhadap apa yang kalian lakukan tadi malam terhadap tamu saya, dan untuk itu Allah telah turunkan ayat Al-Quran yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Nabi membacakan firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah." Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain meskipun diri sendiri dalam keadaan kesusahan. Saudara sekalian, kalau kita nggak bisa mengerjakan di level yang tertinggi seperti itu, sekurangnya apa yang kamu punya jangan dinikmati sendirian. Yang ada berbagilah, yang nggak ada nggak usah kepengen memilikinya.
Itu tuh sebaik-baiknya cara kita terhadap urusan dunia. Yang nggak punya nggak usah dipengenin, yang dipunya jangan sendirian menikmati, berbagilah dengan yang lain. Insya Allah. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang dirindukan surga, coba yuk lihat lemarinya, bajunya udah kebanyakan, sepatunya udah kebanyakan, sendalnya udah banyak. Betul Bu? Kerudung semua warna ada, merah aja loh ada macem-macem, marun, merah, merah pucia, merah Fanta, merah darah, pink, baby pink. Insya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, yuk belajar untuk berbagi kepada orang lain. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati duniamu, silahkan aja. Akan tetapi jangan dinikmati sendirian. Jangan dinikmati sendirian. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, seseorang yang tertidur di waktu malam dalam keadaan kekenyangan, tidur sampai dengan mengorok dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, adalah seseorang yang telah kehilangan kunci surganya. Jangan sampai kamu menjadi orang yang seperti itu, tidak peduli kepada keadaan orang-orang di sekelilingmu. Insya Allah Allah anugerahkan kepada kita kedermawanan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.